Selamat hari Minggu, anak-anak yang ada di rumah. Bunda Rai, Iya Kak, hari ini kita bersuka cita ya. puji Tuhan, harus Kak. Puji Tuhan, yap. Anak-anak walaupun berada di rumah saja harus tetap Semangat, sukacita dan tentunya sehat. Wow, keren ya anak-anak. Anak-anak, walaupun kita semua ada di rumah, tapi anak-anak harus tetap setia mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Saat ini bersama dengan Kak Oya, Bunda Rai, dan Kak Dandi. Mari anak-anak kita bersaat teduh. Gimana ya Bunda Rai anak-anak? Sikap saat teduh? Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, bersaat teduh. Mari anak-anak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah Bunda Rai, Iya Kak, dan juga anak-anak di rumah, kita akan menyambut menghadap Tuhan dari lagu Kidung Ceria nomor 72. Bait yang pertama dengan judul Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Pakai gerakan ya Kak? Pasti dan semangat ya. Pasti ya Kak. Ayo. Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Nah anak-anak yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita mulai, kita meminta Tuhan untuk membimbing ibadah kita dari awal sampai akhir ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah izinkan kami di sini untuk menaikkan pujian Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau menyertai ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah ini. Kiranya hanya kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Nah Bunda Rai, Iya Kak. sebelum nantinya kita akan masuk ke dalam pelayanan firman, Kakak dan Bunda di sini mau mengingatkan anak-anak untuk kita mempersiapkan Alkitab. Apalagi Kak? Alat tulis. Alat tulis tentunya. Iya, bisa juga bukunya ya. Terlebih hatinya Kak ya. Paling penting Iya. ya. Hati kita siap untuk menghadap Tuhan dalam pelayanan firman. Iya. Nah anak-anak, kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 223 bait 1. Tuhan kau memanggil aku. Kita pakai gerakan lagi Bunda. Ya tentunya Kak, supaya kita tetap semangat ya Kak. Betul. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyanyi karena Tuhan sudah memanggil kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam pelayanan firman kali ini. Anak-anak, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya untuk kami anak-anak-Mu Tuhan,
untuk membaca, mendengar akan sabda-Mu, akan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, di dalam kami membaca dan mendengar akan firman-Mu ini. Tuhan, kami juga mau Engkau menolong kami untuk kami dapat melakukan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun kami berada. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Salam hebat, semua hebat, luar biasa. Betapa senangnya Bunda Putu bertemu lagi dengan anak-anak yang hebat. Anak-anak masih tetap semangat dan bersukacita nggak untuk mengikuti ibadah himpa minggu hari ini? Bunda harap anak-anak masih setia dan bersemangat untuk mengikuti ibadah himpa. Karena tadi anak-anak sudah memuji Tuhan lewat kidung ceria dan sudah berdoa juga ya. Sekarang tiba saatnya kita akan apa? Membaca dan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, anak-anak, Bunda ajak anak-anak untuk berdiri. Yang sebentar pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh teman kita, Anak Litania Rahmanto dari Ranting Bukit Muria, yang menyatakan demikian. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 6 ayat 1 dan 8 yang menyatakan demikian. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terima kasih Lita. Demikian pembacaan Alkitab minggu hari ini. Tema pembacaan Alkitab minggu hari ini adalah hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Bunda mau tanya nih, anak-anak dengar yang baik ya. Pertanyaannya adalah,
Jika anak-anak dinasehati dan diajarkan yang baik-baik kepada mama papa anak-anak, kalian mau nggak mendengar, mentaati, dan melakukan apa yang papa mama ajarkan? Kalau anak-anak mau mentaati dan melakukannya, pasti papa mama sangat senang dan sayang kepada kalian, bukan? Sebaliknya, kalau suka melawan, tidak dengar-dengaran, pasti ditegur oleh papa dan mama. Karena apa? Karena mereka ingin anak-anaknya jadi anak yang baik. Kalau kalian minta maaf dengan sungguh-sungguh dan berjanji nggak mengulangi kesalahan lagi, papa mama pasti maafin, bukan? Dan walaupun berulang kali kita sudah buat salah, papa mama pasti masih kasih maaf kepada kita. Benar kan anak-anak? Nah, Tuhan Allah juga begitu loh. Pembacaan firman Tuhan tadi menceritakan tentang manusia yang sudah bertambah banyak sekali di dunia ini. Orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan banyak. Sama banyaknya juga dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Anak-anak Tuhan banyak yang kawin dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, lalu ikut menyembah ilah-ilah lain. Di samping itu, mereka juga buat banyak sekali kejahatan. Selain dari beribadah kepada ilah-ilah lain, mereka juga mencuri, memberontak, dan berkelahi. Semua mereka lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan melihat bagaimana kejahatan mereka. Akhirnya Tuhan, jadinya kenapa ya anak-anak? Tuhan Allah sedih, kecewa, dan rasa menyesal karena mereka tidak setia lagi sama Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah berencana menghukum dan memusnahkan semua yang ada di muka bumi, yaitu manusia dan semua yang ada di dalam bumi ini. Bahwa sekalipun Tuhan marah dan sedih karena dosa dan kejahatan manusia, kalau manusia sadar dan mau bertobat, Tuhan mau terima dan ampuni mereka lagi. Kita juga loh, kalau kita sudah buat sedih hati mama papa karena kita melawan orang mama papa, atau karena bandel, tidak mau dengar nasihatnya, makanya anak-anak harus minta maaflah kepada mama papa, agar kita juga dimaafin oleh Tuhan dengan cara berdoa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni, sayangi dan berkati anak-anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ada yang ingat cerita tentang air bah enggak? Itulah hukuman Tuhan Allah bagi dunia. Apakah semua orang dimusnahkan? Ternyata tidak ya anak-anak. Dari berjuta banyaknya manusia yang hidup waktu itu, ada seorang yang setia dan selalu hidup benar di mata Tuhan. Jadi, Tuhan Allah sangat sayang, mengasihi orang ini. Ayo, ada yang tahu nggak siapa itu? Iya, benar sekali anak. Bapak Nuh. Bapak Nuh ini adalah orang yang Tuhan lihat setia dan hidup dengan benar di mata Tuhan. Dia juga ajarkan istri dan anak-anaknya hidup benar di mata Tuhan. Kalau anak-anak ingat cerita air bah, keluarga Nuh dan tiap pasang binatang yang diselamatkan, bukan? Nah, mengapa Nuh yang Tuhan pilih? Iya, karena Nuh itu setia dan benar di mata Tuhan. Tuhan senang dan sayang kepada orang yang setia dan hidup benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, anak-anak,
Kita semua ini, baik bunda maupun anak-anak, harus setia dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar setiap hari di mata Tuhan, supaya Tuhan sayang sama kita. Nah, anak-anak pasti mau bertanya ya, hidup benar itu bagaimana sih? Ya, hidup benar itu kita harus berkata-kata yang benar, jujur apa adanya, juga berbuat hal-hal yang baik dan bisa menyenangkan hati banyak orang. Misalnya, tidak berbohong sama papa mama. Contohnya, pas papa mama tidak ada di rumah karena sedang bekerja. Terus mama ngontrol lewat telepon, nanyain anak-anak, apa sudah tidur enggak? Sudah tidur siang enggak? Sudah makan enggak? Ngakunya tidur siang padahal enggak. Ditanyain juga, sudah buat PR enggak? Ngakunya sudah padahal belum. Nah, terus dinasehati papa mama, anak-anak ngambek, enggak mau terima. 3, anak-anak mau membantu mama membereskan mainan atau mau membantu menjaga adik yang masih kecil. Mengasihi teman dan sesama, suka menolong teman-teman yang kesusahan, menjaga kesehatan, terus rajin berdoa, suka baca Alkitab, dan setiap minggu ikut ibadah IMPA. Nah, itulah contoh hidup yang benar. Nah, kalau contoh hidup yang tidak benar itu yang gimana ya? Pertama, senang bertengkar dengan teman. Baik teman maupun kakak atau adik. Dan tidak mau mengalah dalam bermain. Malas ikut IMPA, apalagi kalau lagi online begini. Alasannya banyaklah, bosanlah, ngantuklah. Terus suka ribut. Dan juga suka merusak tanaman. Membuang sampah sembarangan. Wah, itulah contoh-contoh hidup yang tidak benar di mata Tuhan. Yang menyebabkan Tuhan sedih. Tuhan Yesus lihat sedih sekali ya anak-anak. Ingat ya anak-anak, kita harus setia sama Tuhan. Berusaha bisa lakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang benar. Supaya Tuhan sayang dan berkati kita. Dan sekali lagi Bunda tekankan, anak-anak pas di masa pandemi ini, anak-anak harus rajin berdoa. Serahkan semua kehidupan kita. Dukung mama dan papa di dalam doa, biar mama papa kalian sehat. Begitu juga anak-anak. Dan ingat juga harus rajin baca Alkitab dan ikut ibadah IMPA. Serahkanlah semua kekhawatiran anak-anak kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada anak-anak dan bunda. Demikian cerita kita minggu ini. Aktivitas minggu ini, ayat hafalan terambil dari Galatia 6 ayat 9. Dan anak-anak juga harus hafalkan puji-pujian. Biar hati kita tetap bersukacita di dalam masa pandemi ini. Biar kita bersukacita, semangat, dan sehat. Hafalkan puji-pujian dari Kidung Ceria 277. Lawanlah godaan. Sekali lagi, Bunda ingatkan anak-anak harus rajin berdoa. Minta, ketuklah, dan mintalah kepada Tuhan Yesus. Maka semua akan diberikan. Dan
di masa pandemi ini juga, Bunda ingatkan anak-anak harus juga menjaga protokol kesehatan. Ingat ya, cuci tangan, pakai masker seperti Bunda ini. Kalau kemana-mana, keluar rumah, anak-anak pakai masker ya. Terus jaga jarak, jangan bergerumun, jangan bermain di luar. Kalau bisa di rumah aja ya anak-anak. Nah, demikian dari Bunda. Anak-anak tetap semangat, bersukacita, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ya Kak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Iya, bagus sekali ya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh para pelayan. Iya. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, pasti ada tugas loh. Oh iya Kak ya, ada tugas-tugas yang harus anak-anak kerjakan ya Kak. Betul. Iya. Nah, kalau tugasnya tidak bisa dikerjakan sendiri, terutama yang masih kecil-kecil, bisa minta tolong kepada orang tua di rumah ya. Betul sekali. Tapi kalau yang anak-anak tanggung itu mungkin bisa sudah kerja sendiri. Sudah bisa sendiri karena udah besar ya Kak ya. Iya, bagus. Malah kalau yang anak tanggung ini membantu adik-adiknya yang kecil. Iya, ya, benar kalau ada sekali. pekerjaan rumah, tolong dibantu juga ya. Itu menandakan anak-anak sebagai murid Tuhan Yesus yang selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak juga Bunda Rai, ya, kita menyambut respon firman dengan menyanyi dari Kidung Ceria 277 bait pertama, judulnya Lawanlah Godaan. Tetap pakai gerakan ya Kak? Oh iya, tetap ya. Semangat ya anak-anak. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Nah, Bunda Rai dan anak-anak, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sikap doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu datang menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam doa syafaat ini, kami berdoa bagi pelayanan firman yang telah ditaburkan oleh pelayan kami kepada anak-anak layan di Pelkat PA, GPIB Maranatha Denpasar, agar anak-anak kami tetap setia dan hidup benar di hadapan Tuhan, mau selalu menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah sekelilingnya. Tuhan Yesus berkati mereka semua, walaupun anak-anak kami masih belajar dari rumah secara online, agar mereka diberikan kepintaran dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi orang tua dari anak-anak semua, agar mereka selalu diberkati Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan di gereja kami, GPIB Maranatha Denpasar. Jaga dan pelihara kakak layan kami,
Bunda Layan kami, dan semua teman-teman kami di PA maupun di Pelkat lainnya. Juga presbiter yang melayani kami, agar mereka semua diberikan sukacita dalam pelayanan ini. Kami berdoa juga bagi teman-teman yang dalam keadaan sakit, agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Khususnya pandemi COVID-19 yang saat ini ada di mana-mana. Kiranya Tuhan mau menolong kami semua, umat-Mu, agar kami bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat keamanan, berkati dinas-dinas kesehatan dan lain sebagainya, agar semuanya bahu-membahu untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami ini dan ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kak Oya, Iya Bunda Rai, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. kita sudah menyanyi untuk Tuhan. Benar, terlebih kita sudah bersyafaat. Sekarang saatnya anak-anak dari ranting Irene dan Ebenezer mempersembahkan pujian, Kak. Iya, pujian ini dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Iya. Mari kita saksikan anak-anak.
Kak, tadi kita sudah mendengarkan persembahan pujian anak-anak. Gimana Kak? Wow, keren sekali Iya, ya. keren ya Kak ya. Bagus ya. Kita senang juga ya Kak dengarnya. Puji Tuhan ya. Jadi anak-anak yang di rumah, walaupun berada di rumah saja, anak-anak bisa loh seperti mereka dengan merekam sendiri puji-pujian anak-anak dan bisa dikirim ke kakak bunda. Iya, untuk benar sekali. Iya. Kalau ada anak-anak Yang berkerinduan mau, untuk iya. memuji Tuhan ya Kak ya. Iya, dikirimkan dan kita akan masukkan ya Bunda di Iya, dalam benar. ibadah impa juga. Iya. Mari anak-anak dan Bunda Rai Ya. kita masuk dalam persembahan. Anak-anak semua harus menyiapkan kolektanya ya, yang iya, Kak. baik. Yang ya. baik. Ingat ya anak-anak ya, kalau mempersembahkan sama Tuhan itu nggak boleh uangnya dikucek-kucek ya Kak ya. Iya, Iya, ya. harus yang rapi ya Kak ya. Iya betul. Mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 256 bait 1, Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terganggu. Malam susah pun tenang dalam segala hal. Aku bersyukur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Nah anak-anak, persembahan yang sudah diberikan, silakan anak-anak bisa minta tolong orang tua atau Iya, keluarga di rumah untuk membawa ke gereja ya. Iya benar Kak. Iya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Nah anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 269 bait yang satu. pertama, Tinggallah dalam Yesus. Tetap pakai gerakan ya Kak ya. Tetap semangatnya yang baik ya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kita berandingnya. Mari anak-anak, kita berdoa untuk persembahan dan doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dan saat ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Engkau sertailah ibadah kami ini agar semuanya berkenan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dari sekarang sampai selama-lamanya.
ibadah kita sudah selesai ya. Tetapi anak-anak tidak putus sampai di ibadah ini aja. Iya benar Kak. Tetap melakukan perbuatan yang baik dan benar di Mata hadapan Tuhan ya. Nah Kak Oya, Iya Bunda. kita tetap pakai masker ya Kak. Karena apa ya Kak? Iya betul sekali Bunda. Kita tetap pakai masker karena saat ini di Jawa Bali masih ada PPKM. Iya benar sekali ya Kak ya. Iya. Nah, Jadi anak-anak di rumah tetap juga menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya. seperti apa Kak? Pakai masker, Dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, hindari kerumunan dan jaga jarak. Ya anak-anak ya, supaya kita tetap sehat, keluarga sehat, semuanya sehat ya. iya, dan kita selalu setia memuji Tuhan. Tuhan. Nah, anak-anak semua, anak-anak bisa mengikuti salam persekutuan kita, bisa anak-anak sambil jongkok ya di rumah masing-masing. Iya, kita juga jongkok ya Kak ya. Kalau kita jongkok nanti nggak kelihatan ya. Anak-anak yang jongkok ya. Kakak hitung 1, 2, 3. Lalu kita sama-sama loncat dan katakan Immanuel ya. Siap anak-anak? Siap Bunda Rai? Siap Kak. Siap Grok? Gerak Kak. Semangat 45 ya. Iya. Yuk. Ayo Kak, kita hitung bersama Kak. Ayo. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.